Kurang lebih 3 bulan sudah Yuni Shara dan Raffi Ahmad menyulam kembali hubungan asmara mereka. Tapi entah kenapa, baik Yuni maupun Raffi belum pernah menegaskan status hubungan mereka yang sebenarnya. Maka walau sudah lepas dari konflik, kisah cinta Raffi Yuni terkesan abu-abu. Menanggapi cap cinta abu-abu ini, Yuni akhirnya mendefinisikan secara terang kondisi hubungannya dengan Raffi. Ya saya pacaran, jadi nggak ada abu-abunya gitu loh. Hanya masalahnya ini aja mungkin. Kan kalau udah pacaran gitu mau nikah nggak, itu pertanyaan mungkin itu ya. Jadi mungkin abu-abu bukan masalah pacaran atau tidak pacaran. Saya memang dari 3 tahun memasuki ke 4 tahun itu ya memang ya dia hanya dia gitu, laki-laki terdekat sama saya gitu. Bentuknya cuman setelah ini menikah atau tidak, cuman itu aja. Iya, sejak awal hingga kini memasuki tahun keempat, kiblat kepelaminan menjadi semacam teka-teki yang tidak terpecahkan dari hubungan Yuni dan Raffi. Padahal menurut Yuni, sudah berulang kali Raffi mengutarakan niat untuk membawanya ke pelaminan. Selalu yang dibicarakan memang dia pengen segera menikah, iya gitu. Kan saya bilang problemnya cuma di saya kok. Masalah benar-benar masalahnya cuma di saya sendiri. Saya menyelesaikan konflik batin saya sendiri. Saya memang berdoa betul gitu, apakah benar ini yang terbaik untuk saya. Karena saya ini perempuan udah gagal, udah punya anak gitu. Kalau misalnya saya gagal lagi atau gimana gitu, kadang-kadang saya juga harus logis berpikirnya gitu loh. Kalau Raffi itu laki-laki, masih muda, belum pernah menikah gitu. Jadi kalau misalnya kenapa itu nggak masalah gitu. Kalau saya kan akan menjadi masalah yang besar gitu. Bagi Yuni, cinta tidak mengabaikan logika. 2 kali gagal berumah tangga membuatnya berpikir 3 kali sebelum menganggukkan kepala atas ajakan Raffi untuk membangun keluarga baru. Tapi pada saat yang sama, Yuni galau dan dilema luar biasa. Pasalnya, Kevin dan Selo, kedua putranya, sudah terlanjur satu hati dengan Raffi. Kedua bocah itu bahkan berharap sang bunda segera menikahi Om Raffi. Keluar kota atau kayak kemarin tuh saya umroh, memang Raffi walaupun malamnya mungkin dia pergi latihan, dia sempetin ngelonin anak-anak dulu gitu. Itu kan yang orang-orang nggak tahu, yang mungkin teman-temannya Raffi sendiri pun mungkin nggak akan tahu, karena mungkin saja dia naif mengakui itu, atau mungkin saja dia dia nggak mau ngomong lah itu. Seandainya tahu keadaan seperti ini, mungkin nggak akan gitu, maksudnya ngeledek-ledekin Raffi gitu apa segala macam. Karena kedekatan Raffi dengan kedua putra Yuni secara dramatis terlihat pada acara ulang tahun Krisdayanti 2 hari lalu. Pada saat itu, Henry Syahaan, mantan suami Yuni, juga terlihat hadir. Selain memenuhi undangan KD, Henry datang hendak menjemput Kevin dan Selo untuk menghadiri acara keluarga Syahaan. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Selo dan Kevin yang sebelumnya asik bermain dengan Raffi tidak ingin beranjak walau Selo akhirnya pergi bersama ayahnya. Benarkah kini Selo dan Kevin lebih dekat dengan Raffi ketimbang ayah kandung mereka? yang ditarik Kevin, Michaela. Kayak bayi. Kayak apa? Ya udah kayak bayi. Ya. Mas abang Leslie dong. Ya teman-teman kan. Kayak ini. Terus apalagi kayak misalnya kejadian anak-anak mungkin seperti tadi, bukan hal milih-milih gimana, bukan gitu loh. Sebenarnya memang weekend itu biasanya anak-anak sama papanya gitu loh. Waktunya sudah teratur, setiap weekend itu memang sudah ke Kemang, ke papanya gitu loh. Itu memang sudah
sudah bukan peraturan yang dibuat, bukan, tapi memang anak-anak butuh itu gitu. Dia punya ayah gitu, punya ibu gitu. Biarlah ayahnya yang terbaik di mata mereka gitu. Tapi ada satu sosok lain misalnya yang dekat sama ibunya yang harus dihargai, harus dihormati. Sebagai seorang ibu, hati Yuni serasa diaduk-aduk melihat kedekatan anak-anaknya dengan Raffi. Terus terang saja, sejak berpisah dengan Henry dan tinggal sendiri bersama Kevin dan Selo, Yuni sebenarnya membutuhkan sosok kebapaan bagi kedua putranya. Dalam posisi seperti itulah Raffi menjamah hidupnya. Yuni bahagia, tapi keraguan masih saja menggelayut di hatinya. Setiap hari ia selalu bergumul dengan satu pertanyaan, apakah Raffi benar-benar jodohnya? Dalam kegalauan hati itulah beberapa waktu lalu ia tetirah ke Tanah Suci untuk mohon petunjuk dari Sang Halik. Ya karena saya izin sama anak-anak karena Raffi kan pengen nikah gitu. Saya bilang sama anak-anak, Bunda minta izin untuk mau berdoa gitu, Bunda mau ke Mekah. Terus dia bilang, kenapa Raffi ngajak nikah? Ya sudah Bunda, saya setuju. Jawaban mereka itu di luar inian saya, di luar maksudnya di luar prediksi saya. Ya sudah, memang anak-anak sayang, adik saya juga pengen saya cepat menikah gitu. Sebenarnya problemnya tuh cuma di saya aja. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Problemnya cuma di saya sendiri. Jadi saya yang harus menyelesaikan konflik-konflik batin sendiri itu ya saya.